Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, wabil khusus buat abang-abang, encang-encing, nyak babe, dan empok neng sekalian yang ada di tanah Betawi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bang Jali Bitung, Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Formasi. Nah, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 kita berkesempatan bisa hadir di rumah abang kita nih, Bang Udin, salah satu pemilik dan pemimpin sanggar, baik sanggar silat, sanggar seni ya Bang, yang ada di seputaran Jakarta Utara, tepatnya di Pitar Cakung, Sukapura. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ganteng banget abang kita nih. Namanya Bang Udin ya? Orang Betawi berarti ya? Orang Betawi asli. Kalau Udin kan ada Udin Petot, Udin Pelor, ya kan? Udin Bule, Udin Keriting dan sebagainya. Jadi gini Bang, ini menyikapi beberapa kejadian dan peristiwa tentang carut marut kebudayaan Betawi ini ya. Saya tertarik nih Bang, bagaimana mengeksplorasi, menggali, menghimpun seluruh informasi dari teman-teman, baik sanggar-sanggar seni maupun ormas-ormas yang ada di tanah Betawi. Nah, kita tahu bahwa menjelang tahun 2024 ini kan, sejak 2022 dan 2023 ini isu perpindahan ibu kota ya, di mana Jakarta diraih jadi ibu kota. Hari ini sudah ditetapkan dan disahkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Salah satu bagian penting di dalam DKJ itu ada pasal 31 tentang penguatan kebudayaan. Nah, ini Qadarullah nih, ini juga alhamdulillah nih hari Jumat berkat nih saudara-saudara, abang-abang nih. Apakah ini menjadi Jumat berkat atau Jumat keramat? Biasa kalau KPK Jumat itu Jumat keramat katanya. Nah, mudah-mudahan ini dua-duanya. Berkat buat kita orang Betawi, bisa juga jadi keramat buat para penjahat. Dalam hal ini para pelaku yang diduga melakukan korupsi dan manipulasi yang terjadi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nah, kita sudah melakukan ini Bang, observasi, pengamatan, penelitian, penggalian informasi, menghimpun seluruh teman-teman ya, sanggar-sanggar nih Abang adalah bagian yang kesekian kalinya untuk kita kunjungi seperti ini. Nah, dari informasi-informasi itu kita ramu, kita perhatikan, kita teliti dengan baik akuratisasinya, tepatannya dan sebagainya, maka menjadilah sebuah aduan masyarakat yang saat ini berkembang di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, ini dalam proses nih Bang. Nah, maka kita kesini, kita mau mengkonfirmasi nih Bang. Ini sanggar Bang Udin ini apa sanggarnya? Nama sanggar saya Sanggar Betawi Bintang Kejora. Sanggar Betawi Bintang Kejora. Betawi Bintang Kejora. Itu terdiri dari apa aja? Ada palang pintu, ada pencaksilat. Pencaksilatnya kalau di utara beksi mungkin saya doang ya. Beksi di sini. Beksi di sini ada di Sukapura. Biasanya kan di Petukangan Selatan. Petukangan kita nih. Iya. Cuman di Sukapura ini ada beksi di sini. Sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. 7 tahun beksi. Iya. Ada palang pintu, juga ada tari, juga ada band Betawi, terus ada sampra, ya. Dan juga kita punya ya hiburan untuk orang-orang hajatan, dangdut ada juga. Tanjidor nggak ada. Tanjidor nggak ada. Gambang Kromong? Gambang Kromong belum. Kasihlah bagian saudara-saudara kita yang lain. Iya betul. Nah, gini Bang, ini ada satu hal yang sangat menarik, maka kita hari ini kesini. Kita dengar ada informasi gini Bang, bahwa di tahun yang lalu 2023 Bang Udin nih Bang, saya tahunya informasi Bang Udin Niman ya, Iya. ternyata ayah ya. Ayah, itu ayah. Ini adalah salah satu penyelenggara acara kesenian berbasis komunitas. Betul. Jadi ceritanya gimana dong? Kita pengen gali yang sesungguhnya terjadi itu seperti apa sih? Kalau Pandan Loper itu memang dari tahun ke tahun kalau milad disebutnya Lebaran Pandan. Oh, Lebaran Pandan. Bahkan kita pernah mencetuskan rekor muri di 2015 di Kemang, itu 1000 pemakai batu akik pandan. Batu cincin maksudnya? Iya, batu cincin. Milad itu bergantian daerahnya, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta Selatan dan sebagainya. Kebetulan milad ke-9 itu ketempatan di Jakarta Utara.
dan saya sebagai selaku panitianya. Saya mencoba mengajukan proposal untuk dibantu oleh Dinas Kebudayaan pada saat itu di 2023. Judulnya temanya Lebaran Pandan Milad ke-9 Pandan Tokoh pada saat itu. Ya. Dan alhamdulillah acara tersebut tadinya 1 hari berubah jadi 2 hari. Tadinya memang 1 hari kita ajukan, tapi boleh saya cerita kronologi? Boleh. Jadi Bang, sambil dikit dong, bisa dikit dikit. Oh, bisa. Kita dikit, tapi enak nih, Bang. Nah, ya. ya, jadi awalnya itu berjalan hanya 1 hari, cuman Bang Mali ini bilang sayang kalau 1 hari karena anggarannya berbasis komunitas, ada anggarannya. Dari 1 hari saya rubah ke 2 hari. Nah, dijanjikan pada saat itu 2 minggu sebelum acara akan diberikan sebesar 70 juta. 70 juta rupiah. Saya pikir cukuplah kalau untuk 2 hari gitu, cukuplah. Pada saat itu saya nggak tahu sebetulnya anggaran berbasis komunitas berapa standar gitu iya, ya. Apa sih namanya tuh kalau di, saya nggak ngerti tuh, saya jadi tahu tuh, saya tahunya biasanya harga pokok produksi kalau di ekonomi kan. Ini namanya SSHK Pak, Satuan Standar Satuan Harga Kesenian gitu. gitu ya. Misalnya gampang kromong 20 juta, misalnya palang pintu berapa gitu ya. Ya jadi gitu. Terus Ya, jadi dari 70 juta itu dijanjikan seminggu atau 2 minggu sebelum acara akan diberikan. Amin 7. Amin 7 ya. Oleh pada saat itu Bang Mali nyebut bosnya yaitu Bang Arif. Hari itu siapa? Nah, katanya si IO dari IO penyelenggara acara ini yang ngebantu IO dia. event organizer. Iya, seperti itu. Wah, nih ini yang menarik sudah. Sejak saya masuk di Bamus Betawi, saya bingung tuh namanya IO. Jadi menurut sepengetahuan saya, fungsi organisasi atau ormas-ormas yang ada di Betawi ini, ya dia sendiri gitu yang melakukannya sebagai end user budget ya. Jadi pengguna anggaran terakhir yang dimiliki atau ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Maka saya berpikir, aduh saudara-saudara kita gimana sih nih? Nggak ngerti bikin acara apa memang saya yang bodoh sekali tidak memahami soal ini gitu. Sehingga inilah Bang yang membuat ruang, ini yang membuat celah orang-orang yang berotak cetek, saya sebutnya berotak cetek, bermental copet. Mohon maaf ya, saya menggunakan istilah jalanan. Jadi cetek dalam arti berpikir untuk kepentingan dirinya, menguntungkan diri dan keluarga serta kelompoknya, ya. Bermental copet itu ya kapan nih ada kesempatan gue sikat. Nah ini Bang, jadi kalau IO itu memang harus ada atau bagaimana? Kalau itu saya kurang tahu. Yang jelas kan ini kan sifatnya karena kepercayaan. Jadi Arif ini bosnya. Nah, kalau saya nggak terlalu kenal dengan Arif. Arif, oh iya. Kan Mali yang bilang ntar di handle sama bos gua Arif gitu kan, yang IO-nya gitu. Tapi abang tahu tentang Dinas Kebudayaan di Jakarta tahu? Kalau Dinas Kebudayaan saya nggak tahu kantornya di mana juga saya nggak Nggak tahu. tahu, ya? Ya cuman tahunya kepala dinas namanya Iwan gitu doang. Cuman kalau Arif ini saya nggak kenal begitu dekat. Iwan yang dimaksud nih Pak Iwan Pak Arif. Henry Wardana. Kalau Kepala untuk- dinas. Iya kayak kenalnya di dia doang. Kalau untuk Arif saya nggak kenal. Terus untuk pembagian wilayah Bang, kalau kita ngajuin proposal apakah harus ke pusat dalam arti ke Dinas Kebudayaan Jakarta atau ke suku dinasnya? Saya kalau ngajuin proposal ya ke suku dinas masing-masing wilayah. Kalau di Saya utara, ya betul. Itu strukturnya Iya. jenjangnya ya. Nah, karena saya dijanjikan manis sama Bang Mali, ya kan, 70, ternyata udah mau acara besok nggak turun juga uang. Alasannya apa? Nggak ada alasan. Nah dia bilang nggak bisa kalau 70, 50. 50 juta. 50. Ternyata kita gelar acara, selesai acara pun yang 70 kagak, yang 50 kagak. Nah, ini kan awalnya karena saya memang Mali itu memang bukan orang lain, udah saya saudara Teman sendiri karena kepercayaan, ya Baik. kan. Makanya saya nurut dengan beliau. Ternyata dapat kurang lebih 2 bulan ada transferan masuk. 2 bulan setelah apa Acara. sebelum? Setelah acara. Nah, itu nominalnya masuknya nggak bareng. Hmm. Ada yang 9,7 juta. Pokoknya kalau di total, begitu? iya, nggak sekaligus gitu. Hmm. Jadi kalau di total kurang lebih 30 juta. 30 juta. 30 jutaan itu saya harus membayar panggung, sound, lighting, tenda, kursi, gambar promo, Intinya seluruh propertis dan performa yang
tampil pada saat acara ya? Iya, betul. Nah, dan saya harus mengembalikan itu ke Bang Dani pada saat itu. Bang Karena Dani itu memang Bang Dani itu yang punya Sanggar Sriwijaya. Oh, Sanggar. Dan karena memang saya harus bayar karena memang talentnya dia. Panggung punya dia, Oh, sound iya. punya dia, gambang-gambang punya dia, band Betawi punya dia, tenda punya dia, kursi semua itu. Jadi 30 juta itu saya harus bayar ke dia kurang lebih 27 jutaan. Minus jadi. Minus sebetulnya. Iya. Kan banyak kayak tari saya belum bayar, manusia petasan saya belum bayar. Termasuk tari saya pakai 3 tarian. Terus siapa yang bayar? Saya sendiri dengan dana pribadi sendiri, dan saya memang pada saat selama setelah acara Emang abang nggak ngajuin itu permohonan pembiayaan atau proposal gitu ke Sudin atau dinas? kalau Sudin kan waktu itu saya udah kasih, cuman memang yang saya dapat informasi bahwa pihak Mari yang menghadap ke dinas mengaku sebagai pandang lapor. Saya mau waktu itu nggak tahu, informasi ini saya dapat ya baru benar atau tidaknya saya juga nggak tahu, tapi informasinya yang saya dapat begitu. Mereka mengaku dari pandang lapor, padahal mereka bukan pandang lapor. Mereka hanya sifatnya sebetulnya ngebantu ya, yang pada saat itu sebagai saya anggap hero, kalau ternyata saya diginiin gitu. Kenapa nggak directly sih gitu? Kenapa nggak langsung gitu kepada yang terhormat suku dinas atau kepada yang terhormat dinas kebudayaan gitu? Masa nggak bisa ngetik bang orang kita malu-maluin orang Betawi? Kalau proposal ini kan saya rasa udah jelas ya, ditujukan ke siapa? Oh ini proposalnya? Ada proposal yang besar itu. Keriaan pencinta batu akik pandan atau pandan lovers. Oh pencinta batu pandan nih. Sudah ini penyelenggara. Iya. Nah, sebetulnya panitianya untuk di utara Milad ke-9 saya. Bang Udin ya. Iya. Bisa saya boleh saya baca? Boleh. Nah ini materi acaranya ya, tujuan, target dan sebagainya. Oh ini tuh. Ini kegiatannya bang. Ini tuh, abang nyala itu ya. Ini kegiatan-kegiatannya yang direkod oleh bang Iya. Udin ya. 2 hari itu kegiatan lumayan banyak. 2 hari. Bang. Ada kontes batu pandan, ya kan, Kemudian? bacan, yaman juga ada. Ya memang 90% pure kebudayaan Betawi yang kita gelar. Ada tarian, ada 3 tarian. Kalau kita lihat randonnya nih ya, sambutan-sambutannya banyak nih pejabat wali Banyak. kota Jakarta Alhamdulillah, Utara ya, camat iya, dan seterusnya. Ya. betul. Alhamdulillah anggota dewan juga hadir pada saat itu. Pada saat itu. Iya. Nah, yang menarik sama saya ini bang, Apa? mungkin karena latar belakang saya ekonomi gitu, audit ya. Ini 93.850.000. Iya, itu pengajuan. Ini rumahnya. Yang disetujui berapa? Ya itu yang mungkin diturunkan, yang itu yang setelah 2 bulan setelah acara. Mungkin itu yang Apa memang seperti itu mekanismenya? Setelah acara berlangsung baru dibayar. Sepengetahuan saya gini ya. Kalau untuk kesenian terpilih itu memang sebulan setelah acara. Setahu saya. Sebulannya. Tapi kalau yang berbasis komunitas, tahu saya itu anggaran diberikan dulu. Tapi ya itu yang tadi sama Bang Hari tadi, malu-malunya karena gini, kita mau ngadain acara, Ini maaf, ini IO apa bandar nih? kurang tahu udah sebutan maling ya IO. Gitu. IO dalam pengertian saya nih, ini kita bukan sosok bahasa Inggris Iya, ya, benar. event organizer ya, Betul. yang mengorganizing, Iya. yang memanage Betul. sebuah kegiatan, Iya. sebuah event. Iya. Contoh misalnya kita mau ngawinin anak kita ya, Nah. kita pakai IO-nya siapa? Iya, dia semua. Sebut aja dah dulu misalnya Mick Jagger, Iya. IO-nya tuh Permata Hijau Selaras. Iya. Dia semua tuh yang ngurus izin, biaya dan sebagainya gitu. Nah dia dibayar sama kita kan? Iya, betul. Aku abang dibayar sama IO. Nah ini kan lucu nih bang. Ya mungkin penyebutan karena kebiasaan penyebutannya dia sebagai IO-nya, jadi terbiasa dengan kita nyebut juga. Sebenarnya kalau ya benar banget kita dibilang, seharusnya mereka yang menghandle semua kan gitu. Iya. Ya. Kalau ini kan enggak. Kita yang bayar. menghandle, kita yang bayar, kita nggak dibayar ternyata. Kalau disebut apa ya? Lebih tepatnya gitu. Kalau kata saya mah mafia jatuhnya. Broker. Oh kalau saya mau bilang broker nih mafia. 7 tingkat di atasnya. Iya, sebab kenapa? Pelestari, kita pengen berusaha melestarikan budaya Betawi. Itu masalahnya bang. Lestari budaya itu nggak ada yang gaji bang. Saya punya murid 19 anak. Mohon maaf. Murid apa? Murid Silat. silat. Satu pun saya nggak pernah punya biaya. Tapi ketika ada anak itu bayaran saya. Dari 19 paling yang bayar 1 atau 2 orang. Nah, ini saudara. Saya ini adalah salah satu murid ya, salah satu muridnya Kom Nur almarhum
Almarhum ya, guru kita Komas Buloh ya, guru Beksi. Ya. Jadi dari masih zaman kita belajar ketok, cau, gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Nah ini yang kita impikan tentunya bukan hanya saya saja Bang Jali Pitung, tapi semua anak-anak Betawi saya rasa impiannya sama. Bagaimana kita bisa mempertahankan eksistensi budaya kita dalam rangka melestarikan, melakukan pembinaan dan pengembangan demi kemajuan budaya Betawi. Pemerintah dalam hal ini Provinsi DKI bersama mitranya DPRD sudah mengetuk soal anggaran, nilainya kurang lebih sekitar 470 miliar. Bayangin abang-abang, cangcingnya babe, 470 miliar. Berapa digit lagi itu mendekati angka 0,5 triliun. Kebayang tuh, hampir 0,5 triliun. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ratusan para pegiat seni, ratusan pemimpin-pemimpin sanggar curhat sama kita atas peristiwa yang viral hari ini di Dinas Kebudayaan. Nah ini bukan soal korupsi aja menurut saya. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap sebuah bangsa. Dalam hal ini saya sebut bangsa kita nih, bangsa Betawi. Jadi kita berbicara tentang pelestarian, pengembangan, bullshit tuh, bohong, omong kosong. Goroh kalau katanya saya almarhum, goroh aja loh. Ngomong tentang pelestarian, pengembangan, tapi duitnya lo kandutin. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya setuju tuh Bang, bahwa IO ini harus dihapuskan. Jadi kita minta nanti tuh directly, langsung, apakah ke Sudin, apakah ke dinas, tidak melalui apalah namanya itu, oknum-oknum yang akhirnya memberi peluang-peluang seperti ini. Nah kembali ke tadi Bang, jadi Arif ini kapasitasnya sebagai ya kalau IO itu dia saya menyebut IO ini ada tugas gak dari dinas kebudayaan? Kalau itu saya kurang tahu karena kan saya memang nggak kenal dengan Arif. Tapi dinas kebudayaan tahu nggak akan hal ini? Kalau dinas kebudayaan Jakarta Utara maksudnya? Maksud saya ya dinas Jakarta Utara dan yang lain tentunya dinas kebudayaan DKI. Kalau dinas kebudayaan DKI saya kurang tahu. Tapi kalau hal ini pernah saya ingin bertemu dengan Pak Arif, dengan Bang Mali dan Bang Dani kumpul aja dari satu siapa yang salah yang benar di sini. Iya. Saya jangan cuma kebagian capeknya doang kalau begitu. Iya. Panitia itu kan capeknya luar biasa dua. Pemain yuk, 2 hari lagi ya. Siapa yang salah, siapa yang benar di sini? Arif kah, Mali kah, Bang Dani kah? Atau saya kah yang salah? Saya siap gitu. Dan saya siap semua. Baik buruknya saya siap. Karena apa? Emang ini kejujuran yang ada apa adanya. Iya. Jadi memang acara tersebut terselenggara tapi betul. tidak terrealisasi pembayaran. Betul. Nah ini satu menarik. Gini Bang, jadi ada isu-isu nih dari teman-teman, bukan isu ya, ini yang kita terima informasi bahwa gini, susah Bang Pitung, susah Bang Jali, kita kalau frontal, vokal, katanya nanti kita di blacklist atau di gap untuk jadi tidak dapat kegiatan atau lagi. Bener job gitu ya? Nggak dapat job. Saya udah siap konsekuensinya dengan itu. Enggak, maksud saya fenomena itu benar terjadi. Kalau selama ini saya belum merasakan. Setelah saya acara di Padang Laut, tetap saya dapat kegiatan dari Dinas Kebudayaan Jakarta Utara. Tadinya saya nggak punya band Betawi, saya disuruh bikin. Alhamdulillah sekarang punya. Saya tadinya nggak punya samra dan Dinas Kebudayaan Jakarta. Bang bikin samra bang di Jakarta Utara belum ada. Oh Jakarta Utara. Nah ini menarik Bang. Satu lagi di Jakarta Utara saya dengar gini. Ada yang sampai jual rumah atau gadein sertifikat rumah gitu. Ini sih baru katanya di luar ini bang ya, tanya langsung ke orang yang bersangkutan ya kan. Itu sih memang betul. Dulu Bang Ali Pangsi ngomong seperti itu. Ali Pangsi. Memang dia memang serekan dengan saya sama-sama. Saya belum ketemu soalnya. Iya. Dia ada di Malaka Bang, Kampung Malaka. Iya, Rorotan. Iya. Oke Bang, kembali ke sanggar kita. Jadi ini soal pembiayaan ini yang dulu dijanjikan akan dibiayai oleh dinas kebudayaan, Anda petik CQIO dan sebagainya, itu tidak terrealisasi ya? Tidak terrealisasi sekali. Kalau saya di sini sih lebih memberatkannya itu sebetulnya ketiga orang tersebut. Siapa? Arif, Mali, Bang Dani. Oh itu jadi gini. Operator di setelah 3 bulan acara turun dan abang saya sebesar untuk bayar ini 98 juta itu? Bukan. Ternyata 29, berapa hampir 30 juta turun ke saya, rekan saya. Bang Dani ngajarin saya bahwa itu adalah anggaran Lebaran Betawi yang di Monas. Antara Lebaran Pandan dan Lebaran Betawi acaranya berbarengan. Saya bilang begini kok kan ini kan timingnya sama.
Tapi placingnya beda. Beda. Jadi kalau bahasa hukum itu ada tempos dan locus ya. Betul. Temposnya sama, Ah, locusnya kan beda. beda. Anggarannya tentu beda dong. Beda, turun 29 hampir 30 juta. Dan dia bilang itu adalah acara Lebaran Betawi. Dia pinjam SPJ saya. Saya bilang kok pinjam SPJ nggak ngomong. Kok nggak Pinjam konfirmasi? SPJ-nya Bang. Bahasa Bang Nani pinjam SPJ. Iya, ternyata ya karena ya mungkin ini benar. Karena memang dia ngisi acara juga di sana. Di Di Lebaran Betawi Lebaran sana. Monas dia. Ya. Tapi kok, nah ini kan menarik nih Bang, ini menarik. Bank itu robotik. Iya. Dia kerja otomatis dan akurat. Dia nggak mau tahu tuh. Iya. Itu duit boleh jual tanah kaum kita, Iya. Betul. boleh nyopet, Betul. boleh bayaran gambang kromong, Iya. boleh korupsi, Benar. boleh apapun duit itu. Iya. Dia tuh jujur Bang. Betul. Dari rekening A sekian, akun ini namanya ini sekian, jumlahnya sekian. Iya. Pertanyaan saya gini, Hmm. ketika itu dia yang punya acara, pertanyaannya saya ulang lagi, mengapa itu pembayarannya ke rekening abang? Ya, dia beralasan pakai SPJ saya. Loh kok bisa begini? Pinjam SPJ saya, gitu kan. Saya juga sempat komplain, kok pinjam nggak ngomong. Seharusnya konfirmasi dulu dong. Bersedia nggak yang punya sanggar ini SPJ-nya dipinjamkan? Ini kan nggak ada konfirmasi. Ya karena saya anggap Bang Dani orang tua saya karena belajar di Rock sama dia, ya saya kembalikan. Karena Uangnya? takutnya ini bukan hak saya juga kan. Uangnya? Iya, jadi haram buat saya gitu kan. Aduh, saya ngopi dulu deh Bang, stres. Saya ngobrol sama Bang 2 menit stres jadinya. Soal duit ngopi dulu ya. Ya, jadi ya memang kenyataan. Soalnya begini Bang, kenapa saya menajamkan pertanyaan itu? Iya. Saya dapat keluhan dari teman-teman, dari saudara-saudara kita para pegiat seni, bahwa yang saya baca, saya duga kuat modus operandinya seperti itu. Ini kegiatan, ya. Katakanlah ada satu paket nih berbasis komunitas, nilainya 297, sekian. Katakanlah tanda petik kurang lebih 300 juta. Iya. Nah ini pembayarannya diberikan kepada sanggar tertentu, kemudian ditelepon Bang, uangnya sudah kembalikan lagi. Ini kan mirip dengan yang viral di TikTok, anak-anak tuh duit nggak minjem online udah suruh kembaliin kira-kira gitu. Jadi yang digunakan adalah KTP-nya, NPWP-nya, nomor rekeningnya. Betul. Duitnya diterima dalam bank, tapi physically Iya. nggak dapet ya, karena ditelepon suruh dibalikin. Katanya saya dengar dikasih jasa apa diupain atau gimana? Kalau hal seperti itu saya belum rasakan, belum. Cuman yang saya tahu ketika orang itu pinjam SPJ seharusnya ngomong dulu Oh itu prosedur. prosedur. Nah selama ini kalau saya seperti itu, tapi yang saya rasain yang Lebaran Betawi itu saya nggak merasa minjamin. Saya juga dulu masuk ke anggota Asosiasi Ondel-Ondel Indonesia. Ada stempel dan SPJ saya yang saya tinggal sampai sekarang nggak dikembalikan. Nah itu yang bisa nanti disalahgunakan. Bisa juga, betul. Kalau itu in prosedur Bang namanya, Iya. melanggar peraturan Ya, ya. kalau yang tadi abang bilang itu belum saya rasakan sampai sekarang. Ada tuh yang tadi misalnya kayak gitu, oh saya pulangin saya dikasih 500.000. Abang kalau misalnya dia pinjam kan ngomong dulu nih. Iya, enggak di luar pinjam nih, yang kasus abang ini nih, yang proposal Iya, ini. kalau kasus ini saya nggak tahu dia nggak pinjam nggak apa. Tahu Itu dia 30 juta. masuk ke rekening saya. Oke. Terus Bang Dani ngebel saya, Bang itu ada uang masuk kurang lebih 30 juta. Oke. Itu adalah acara Lebaran di Monas. Saya saya pinjam SPJ Bang Udin, itu turun dari tolong kembalikan. Oh, Saya itu. kan sempat komplain ke Bang Dani, kok pinjam SPJ nggak ngomong, nggak konfirmasi lagi ke saya. Gitu. Kalau yang soal ini, yang soal Lebaran Pandan ini, Lebaran Pandan. jadi Yang di sampai mana? sekarang belum dibayar ini. Belum. Belum dibayar. Belum sekarang. Sempat pengen ketemu dengan orang-orang tersebut tapi ya mereka orang sibuk mungkin nggak pernah ada waktu. Kalau abang tahu tuh Dinas Kebudayaan Jakarta. Iya, sempat saya memang terus terang. Sudin bagaimana Sudin? Tanggung jawab struktural Iya, karena memang saya sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Iya, Kebudayaan. untuk penyerahan ini memang langsung ke Dinas Kebudayaan Jakarta Utara. Tapi kan yang maju malah mempertemukan saya, ingin mempertemukan saya dengan Arif. Tapi ini kewajiban pejabat tuh bang. Nah kalau itu di luar itu saya kurang tahu, Bang. Kalau saya kan sebagai penyelenggara. Artinya begini, siapa nih mau jual tanah? Iya. Gue camat nih PPAT, panggil yang punya tanah suruh Iya, kesini. betul. Masa tetangganya yang kira-kira begitu bang? Ya, kalau Analogi. saya begini, yang penting acara saya berjalan dengan sukses,
janji yang tadi 70 juta diberikan sudah selesai. Nah, itu. abang-abang, Kita membuat janjinya babe, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, disinilah kelebihan orang Betawi. Disinilah kehebatan orang Betawi. Orang Betawi itu paling nerimo. Orang Betawi itu paling permisif, paling welcome. Coba lihat berapa agama yang ada di Jakarta, berapa ratus suku yang ada di Jakarta, semua kita bisa terima. Saking baiknya, orang nakal juga nggak ketahuan tuh jadinya. Iya. Dimanfaatkan untuk orang-orang yang memanfaatkan kebaikan serta kelengahan dan kelemahan kita. Oleh karena itu kita para pegiat seni, ya kan, para aktivis, para politisi, para pemangku jabatan yang ada di tanah Betawi, para senior-senior, sesepuh, marilah kita bangun tatanan Betawi ini dengan baik, menyambut Jakarta baru, ya. Jakarta sudah tidak lagi jadi ibu kota, maka nilai-nilai kebudayaan harus kita pelihara dan kita utamakan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini salah satu contoh secara simplikatif peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang serupa sangat mungkin terjadi terhadap saudara-saudara kita di tempat-tempat lain. Sebagaimana yang ramai diberitakan dan viral di media massa bahwa Kejaksaan Tinggi telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tanggal 18 yang lalu, hari Rabu 2024 ini. Itu ditemukan ratusan stempel palsu, fiktif atau palsu atau apalah namanya, dan ditemukan uang tunai senilai 1 miliar. Nah, kita semua ini berkewajiban untuk menjaga, memelihara, sekaligus merawat dan mengembangkan budaya Betawi supaya bisa dikenang, supaya bisa dirawat oleh anak turunan kita, juga bisa dikenal dan bisa dirasakan oleh dunia lain bahwa budaya Betawi ini udah cukup mendunia. Ada ondel-ondel, emang ada pencaksilat, ada palang pintu, kemudian apalagi itu namanya yang mengakulturasi budaya luar lutan jidor, ya, Iya. dan gambang kromong dan sebagainya. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita kepada para warga Jakarta, khususnya kaum Betawi, dan terkhusus lagi para netizen yang kritis. Saya Bang Jali Bitung dari Formasi dan Bang Din, atas nama keluarga besar orang Betawi, kita mohon untuk sama-sama mengawal kasus ini, untuk sama-sama menyorotin, kalau kata orang kita tuh, lu plototin dah tuh kasus. Jangan sampai ada yang masuk angin, jangan sampai ada yang bocor halus, jangan sampai ini jadi muak. Supaya ini kita kawal terus. Kepada Kejaksaan Tinggi DKI kita ucapkan terima kasih, ya Bang, atas upayanya dalam rangka pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi, dalam hal ini dalam membongkar dugaan manipulasi dan korupsi berjumlah ratusan miliar di Dinas Kebudayaan DKI. Mungkin itu aja Bang, cukup. Ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Hanya apa harapan Abang? Harapan saya aja ya. Ketika sanggar-sanggar itu ingin menggelar acara kebudayaan, sebetulnya jauh dari kata ingin mencari untung. Oh gitu ya? Jauh. Kalau saya gini, saya punya anak tari misalnya 9 orang, bagaimana 9-9-nya bisa nari, Bisa tampil, ya kan? Saya harus menyediakan seragam masing-masing kan. Misalnya yang 3 baju tarinya ondel-ondel, yang 3 renggang nyai, ya kan masing-masing berbeda. Kita harus masih sewa dengan baju-baju tersebut kan. Make upnya beda lagi. Kalau saya nggak mau anak-anak saya ini nggak tampil, ayo. Karena apa? Untuk jam terbang, untuk mental, ya kan? Iya, seperti itu. Bagi saya jauh kita mencari keuntungan ketika kita menggelar itu jauh dari keuntungan, bukan jauh dari keuntungan. Iya, memang saya bagaimana mempertahankan eksistensi pelestarian budaya, ya. Bagaimana pelestari budaya ini, walaupun mereka, mohon maaf ya, tiba-tiba ya bagaimana bisa langgang sebetulnya. Nah inilah Bang celah yang dimanfaatkan, ya. Oleh karena itu kita kawal bareng-bareng. Iya. Ini tahun yang akan datang nilainya kurang lebih 470 miliar untuk tahun 2025. Jadi bagaimana kita kawal itu untuk kepentingan kita. Nah saya juga secara pribadi mengharapkan supaya ada kesadaran kolektif untuk tidak lagi menggunakan IO,
yang jadi membuat celah-celah untuk orang-orang yang saya bilang tadi ya, orang-orang yang bermental korup itu, orang-orang yang bermental manipulatif supaya tidak ada celah untuk itu. Nah ini juga sebuah proses pembelajaran di mana belasan tahun belum pernah terungkap nih dinas kebudayaan. Qadarullah kita ditakdirkan untuk membongkar ini, ya alhamdulillah memang kewajiban kita sebagai anak bangsa Betawi untuk memperjuangkan ini semuanya demi kelestarian budaya luhur kita DKI Jakarta. Saudara, ya itu saja yang mungkin kita dapat perbincangkan mengenai fenomena yang viral hari ini di Dinas Kebudayaan Jakarta. Saya Bang Jali Pitung. Saya Bang Udin Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.